bahwa hari-hari kita bernafas menggunakan nafasnya Lombok, udara yang dihasilkan oleh oksigen dari pohon Lombok, dan kita minum air dari Rinjani, lalu kita makan padi dari para petani Sasak yang setiap hari menandur padinya, lalu kenapa kita harus munafik untuk menolak eksistensi kita bahwa kita pun ternyata adalah orang Sasak? Kalau mau main musik, jangan niru Bali dong, karena kalian punya teknik permainan sendiri. Jadi mau ngapain niru Bali? Orang Sasak ini karena terlalu lume, dia kasih orang, dia sendiri menjadi ular sentakut. Ini menarik ini. Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sangat luar biasa. Ini saya kedatangan Mi Bayu, ini Ketua Majelis Adat Sasak kita. Tentu dengan segala kepedulian beliau ini untuk terus mengangkat hasanah budaya kita, terutama ini bangsa Sasak, warga Sasak kita ini. Dan ada lagi ini Kakek Holis ya. Tapi kalau nama panggungnya yang sudah banyak dikenal itu Nur Holis Sumardi. Apa kabar Bang? Bang Kakek. Kakek. Nah, ini ada pelajaran cukup menarik, tapi nanti kita bahas di sesi berikutnya. Membahas kata. Ini ternyata sangat luar biasa untuk Kakek Holis ini ya. Ini membumikan kata-kata Sasak. Ini saya sangat luar biasa ini, Kakek Holis ini. Nah, tapi di episode ini kita khususkan saja, kita akan membahas terkait dengan etnomusikologi. Etnomusikologi. Ya, etnomusikologi. Nah, sebelum ke Kakek Holis nih, saya ke Mi Bayu. Mami, ngelihat perkembangan musik kita saat ini, khususnya yang Sasak ya, dalam pandangan di Majelis Adat Sasak ini, apakah bisa dihitung dengan jumlahnya khusus dengan 10 jari atau bahkan mungkin cuman sekedar 5 gitu, kekayaan yang ada di Sasak yang kita miliki, Mami? Iya, mula-mula kita mengatakan bahwa kita ini kaya dengan musik tradisi. Tapi kalau kita ditelusuri, digali lebih dalam, diterotok istilahnya musik Sasak ya. Apa saja yang kekayaan kita itu kita akan setelah menyebut beberapa musik, itu kita akan kebingungan. Tapi beruntung kita ketemu sumber daya yang cukup potensial, yang kemudian bisa menjawab itu semua. Karena apa? Karena Kakek Holis ini bukan saja secara akademik mempelajari bidang itu, tetapi juga terjun ke masyarakat. Yang intinya kesimpulan kita bahwa ada musik-musik yang sudah melapuk, ada musik-musik yang berkembang, berkibar ya. Dan beliau, Kakek Holis ini memilih untuk merawat yang sudah melapuk. Waduh, ini sedikit orang ini yang bisa konsisten di sini, Om ini. Yang merawat yang melapuk dan berpuasa untuk tidak memilih panggung yang gemerlap. Panggung yang sudah jadi, yang sudah gemerlap, yang sudah industrialized juga. Nah, ini kan tidak industrialized ini. Betul. Jarang sekali orang yang mau melirik. Apalagi digunakan di pertunjukan ini. Betul. Maaf, dan ini itu yang bisa. dipilih oleh Kakek Holis. Oke, nah jadi menarik ini. Kakek Holis ini ternyata Kakek Holis ini, kalau kita di kampus ya linear nih pendidikannya, etnomusikologi S1 S2 diisi. Sangat luar biasa. Jadi kalau kita bicara orang profesional yang boleh kita katakan kita minta sabdanya terkait musik Sasak. Nah, ini dia. Iya, betul. Ini Kakek Holis. Jadi kalau yang dikatakan terkait musik, nah insya Allah ini kita bersama profesional bidang musik, khususnya musik Sasak yang ada saat ini. Kakek Holis, melihat yang lapuk, musik-musik atau tradisi kita yang lekang oleh zaman, mau ditinggal sudah nih karena digitalisasi dan segala macamnya, atas nama perkembangan teknologi, ini bisa saja suatu saat ditinggal. Bagaimana perkembangannya sebenarnya saat ini menurut Kakek Holis? Kalau menurut saya,
Artinya segala sesuatu itu menjadi lapuk ya karena kita yang melapukkan. Ya. Lalu segala sesuatu itu pun akan menjadi kuat karena kita yang mengkuatkan. Nah, kalaulah kita sadar bahwa hari-hari kita bernafas menggunakan nafasnya lombok, udara yang dihasilkan oleh oksigen dari pohon lombok, dan kita minum air dari Rinjani, lalu kita makan padi dari para petani Sasak yang setiap hari menandur padinya, lalu kenapa kita harus munafik untuk menolak eksistensi kita bahwa kita pun ternyata adalah orang Sasak? Karena Lombok ini dan bangsa Sasak yang ada di dalam pulau ini membuat satu habituasi jaringan dan terkoneksi dengan kita, dengan kehidupan kita. Nah, ini berkaitan juga dengan musik. Nah, sehingga eksistensi musik ketika seandainya dia lapuk musik ini dan dikatakan ketinggalan, misalkan embel-embel yang paling banyak disebut, ya karena kita yang membuat dia ketinggalan. Bangsa Eropa, mereka sadar betul dengan keeropaannya dia. Itu sisi etnosentrisme namanya. Jadi etnosentrisme itu kita merasa bangga dengan kebudayaan kita, dan bahkan dalam satu sisi dia mengatakan bahwa budaya saya lebih dari orang. Betul. Dia bisa mengklaim itu ya. Iya. Artinya ini adalah satu mentalitas yang membuat pada akhirnya outputnya mereka mengembangkan produk kebudayaannya. Gitar itu dari awalnya dia nilon, dari triplek rupanya sekarang sudah dicok, sudah pakai preamp, senarnya sudah jadi besi, sudah pakai handle, ada tremolonya, dan efeknya berjalan terus. Dari awalnya hanya nilon aja, yang awalnya pakai jari begini, sekarang udah itu akselerasi kebudayaan yang dilakukan nilon ya awalnya. Bahkan sebelumnya ya dari usus hewan, senar tasi itu namanya. Jadi sederhananya benda-benda ini menjadi berkembang kalau kita mau mengembangkan. Ya, kembali lagi berarti ke kita sebagai warga di sini. Dan kita sudah punya musik nih. Kita punya kekayaan-kekayaan nih. Kenapa tidak dioptimalkan? Lalu kenapa kita harus tambah mengakselerasikan kebudayaan tetangga, dunia, ataupun siapa saja yang artinya di luar kebudayaan Sasak ya. Mau itu kebudayaan barat, kebudayaan western, ataupun kebudayaan manapun, bukan berarti antipati, bukan tetapi ketika kita ada idiom milik kita sendiri, ya ini lebih prioritas dong. Jelas. Baru yang mau lapuk ini loh. Betul. Baru habis itu kita bicara musik orang, bicara musik sendiri dulu. Habiskan dulu yang apa yang ada yang dekat dengan kita, gitu ya. Paling tidak cintai anak kita dulu, baru cintai anak orang. Simpel lah. Iya, ini analogi yang sangat luar biasa. Tapi apa saja memang kita perlu dikasih tahu juga apa saja yang sudah melapuk ini. Nah, dalam pandangannya nih Kak Holis, mungkin sering kita dengar juga Mi ya, tapi selintas lalu kadang kita nggak tahu namanya gitu. Betul. Nah, dalam pandangan Kak Holis, dalam apa ya, gerakan kebudayaan lah kalau saya melihatnya ini. Jadi sebuah gerakan ini orang-orang yang peduli. Tidak banyak yang seperti ini. Jadi justru karena tidak banyaknya, kita ingin ya harusnya diterima oleh masyarakat kita. Nah, dalam hitungan atau dalam pandangan Kak Holis nih, sekarang ini ada berapa sebenarnya yang terlintas yang terlintas di kepala ya. Kalau yang diinventaris dalam catatan pasti lebih dari yang terlintas pintas di kepala ini. Karena mendetail dalam catatan. Kalau kita itu dicatat oleh Kak Holis saya sendiri. Catat ya. Saya catat. Ada dalam buku kalau orang etnografi atau etnografer nyebutnya itu file notes atau catatan lapangan atau file box catatan kerja sama saja sebetulnya. Nah, jadi di situ saya mencatat ada beberapa instrumen yang memang sekarang bisa dikatakan bukan hidup enggan mati tak mau ya. Dia mati mau hidup enggan. Ini lebih sadis lagi nih. Jadi, mati mau hidup enggan. Karena tidak ada yang mengatakan tak mau untuk dia mati. Contohnya jerujeng misalkan. Jerujeng. Tuh kan belum pernah dengar. Asli baru dengar saya.
Jerujeng, lalu gerantung. Gerantung, lalu setelah itu sarole. Setelah itu dalam seni vokal misalkan teman-teman sering mendengar istilah pepaosan misalkan. Ya, pepaosan. Nah, tetapi ada pepaosan yang memang khas Sasak, yang memang di luar dari sistem Macapat Jawa seperti Asmarandana, Kinanti, Mijil, Langdanggula, Megatruh sampai Pucung. Nah, ini kan strukturalisasi Macapat Jawa yang kita adopsi dan kita buat sastranya sendiri. Tetapi orang Sasak ketika menyerap Macapat itu dia juga punya genre sendiri. Nah, disebut petuk tabla, pengerum-rum. Itu sudah tidak ditembangkan lagi sekarang. Padahal itu yang khas Sasaknya. Tetapi teman-teman kita lebih menarik membaca Asmarandana misalkan. Bukan jelek Asmarandana, bagus. Tetapi ya kita juga punya yang khas dong. Selamatkanlah ini. Asmarandana ini kan di Bali ada, di Jawa ada, di Lombok ada. Tapi kalau petuk tabla di Bali tak ada, di Jawa tak ada, di Lombok tak ada. Tapi hanya di Lombok. Seperti apa dia kalau petuk tabla? Dia vokal juga sama seperti Asmarandana, cuman aturan susunan kata-katanya itu beda. Nah, lalu puji, lalu setelah itu kendole. Kendole, ya. Nah, pernah mendengar istilah kendole? Waktu kecil saya pakai dari padi ya. Betul, gong perang. Nah, ini belum pernah, ini hanya kendole saya akrab. Tebak dua, lalu habis itu oncer. Oncer yang ada di Lombok Selatan itu bukan gendang beli maksudnya. Ini oncer jadi. Oncer, tadi masyarakat Lombok Selatan menyebut oncer itu bukan alat musik oncer yang seperti di gendang beli, berupa satu buah gong dengan ukuran yang lebih kecil dari gong umumnya. Tetapi oncer itu satu kesatuan ensemble, satu kesatuan kelompok musik. Nah, jadi di Lombok Selatan oncer ini sudah mulai tergantikan dengan eksistensi gendang belek gitu. Padahal itu khas Lombok Selatan. Kalau gendang belek sendiri memang kita juga? Boleh dikatakan kita juga, tetapi istilah gendang belek sendiri baru sebetulnya. Jadi dulu embrionya kan kedodak. Nah, dan itu memang punya kita juga. Awalnya memang punya kita. Nah, gendang belek ini salah satu kesenian kita yang berhasil selamat nih. Jadi kalau betul. Jadi selamat dan berkembang. Hanya gendang belek. Kalau yang paling eksis lah ya. Itu aman ya. Untuk kita katakan posisi aman. Makanya dari kita tidak lagi untuk risau dengan gendang belek ini. Kita memperhatikan yang lain-lain. Jadi sudah berhasil keluar dari zona tidak nyaman. Tidak aman. Apa yang mau ditakutkan dengan gendang belek, sedangkan gendang belek pelakunya sudah tak terhitung. Mungkin untuk kita lihat sekarang jumlahnya sudah dalam satu kampung itu paling tidak ada 2 kelompok biasanya. Tetapi tantangannya adalah gendang belek hari ini banyak mengcopy paste teknik permainan Bali. Jadi orang Sasak itu mainnya beda dengan Bali, jauh. Nah, saya curiga kalau kita memang punya yang khas, ini orang-orang spesialis atau orang-orang yang paham yang kita miliki ini mungkin yang tidak banyak memperkenalkan. Dan seperti apa Kakek Holis ini melihat nih? Ini kan apa ya? Ini kepedulian. Balik lagi seperti yang Kakek Holis perjuangkan gitu. Betul. Jadi terkadang kebetulan saja ini. Kebetulan saya etnolog, sekaligus musikolog kan. Tapi dalam dunia etnologi saya punya pendek pengetahuan di situ. Dan jadi seolah-olah kita kan melihat seperti dokter mendiagnosa penyakit pasien misalkan. Jadi ini kamu nih sakit jantung nih, atau misalkan kamu gula darah dan sebagainya. Etnolog juga begitu, dia melihat fenomena kebudayaan, lalu kita melihat sisi kredit-kreditnya tuh. Menganalisa dan letaknya. seperti scanner lah kita melihat. Oh, kayaknya ini di sini. Nah, lalu ketika kita mengumpan pengetahuan terkait etnologi, terkait pengetahuan kebudayaan yang memang dalam sebagai logos. Begini loh, seharusnya kita membuat mapping laju kebudayaan kita agar dia akselerasinya menjadi maksimal dan menjadi karakter kuat. Nah, ketika kita lempar itu,
tantangan kemudiannya adalah bahwa yang namanya kultur ini karena semua orang mampu melakukan dia secara simpel dalam keseharian dan merasa pelaku. Nah, jadi terkadang wah saya ini bergelut bidang kebudayaan sudah 40 tahun loh ini. Misalkan begitu. Ya, betul. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah begini. Oke, saya berbahasa Sasak semenjak dari kecil sampai hari ini. Lalu kenapa ketika ujian bahasa Sasak nilai saya masih 50? Bahasa Indonesia juga. Oke, saya berbahasa Indonesia dari kecil sampai hari ini. Tetapi bagaimana ketika saya harus berbahasa Indonesia dalam ujian, kenapa nilai saya masih 50? Artinya meskipun kita pelaku, saya pun pelaku begitu. Tapi ada sesuatu yang karena dia mengalir begitu saja, pelaku itu cenderung tidak peka dengan fenomena itu. Karena udah dianggap biasa ya. Betul. Ya, karena dia mengalir begitu saja. Lalu banyak sekali hukum-hukum yang ada nilai-nilai yang bersaling interkomunikasi di dalam fenomena itu dan kita tidak menangkap itu. Nah, etnolog menangkap itu. Begitu loh. Jadi betul. Nah, ketika kita mengumpan misalkan orang Sasak, kalau mau main musik jangan niru Bali dong, karena kalian punya teknik permainan sendiri. Jadi mau ngapain niru Bali? Itu sama dengan ya kita mengcopy paste nanti jatuhnya. Orang Bali aja nggak mau pakai gaya main orang Sasak, kok ngapain kita mau pakai gaya orang main Bali? Yang sampai lebih bangga. Betul. Nah, ini bukan sentimental terhadap Bali, tidak, karena memang Bhinneka Tunggal Ika itu sudah dicengkram teguh sama Garuda. Jadi jangan kita menyamakan Lombok dengan Bali. Kalau kita menyamakan tak nasionalis kita. Sangat luar biasa ini. Ini banyak yang menggugah. Saya sendiri pun ini merasa, aduh ini kalau cuman kakeholis yang kita biarkan seperti ini, Mi ini. Nih Mami ini ada dalam gerakannya nih, Mi Bayu, tetap merang. Itu ini, hashtag yang digunakan. Ini tetap merang hashtag ini keinginan atau goal yang ingin dicapai apa sebenarnya, Mi? Iya, merang itu sendiri itu giroh, semangat, yang berkobar-kobar. Ada semangat untuk beradu kompetisi juga, itu ada merang juga. Merang, heroik lah ya. Sisi semacam itu ya, tapi tidak persis heroik. Jadi merang itu ya kita tidak mau direndahkan, kita mau diungguli. Itu yang terus menerus. Ini bukan soal perang saja, ini merang ini ya. Ini bukan soal mensiat saja merang ini, tetapi semangat untuk berkompetisi, semangat untuk unggul. Itu yang merang juga. Terus kalau ada juga nih jadi catatan, sentakut nganak belai ya. Ini apa ini, Mi? Kalau dalam filosofi kita? Ya, ini sangat populer sebenarnya di masyarakat, masyarakat kita. Ini dua hewan, dua binatang yang ada dalam totem ya, totem Sasak itu. Totem ini beda dengan fabel. Yang agak dispesialkan itu binatang ini. Dalam hal ini ular. Ini dua jenis ular. Ada ular sentakut, ada ular belai. Ular sentakut ini yang tak berbisa. Ular belai ini yang sangat berbisa. Jadi sentakut nganak belai. Jadi yang ular yang tidak berbisa kok bisa melahirkan yang berbisa. Melahirkan ular yang berbisa. Karena ada totemnya juga, bahwa dulu itu sebenarnya sentakut inilah yang paling berbisa. Tetapi dia terlalu lome, dia bagikan kepada ular-ular lain bisanya itu, sehingga dia sendiri habis jadi dia bisanya. Betul. Ya, jadi dia menjadi ular biasa. Ular biasa. Dan kalau itu ular sentakut, kita kenal ular ini. Kita berani pegang, berani kita selempangkan, karena kita tahu ini ular sentakut. Tapi ular lain itu berbisa. Ini yang dia beri. Jangan sampai orang Sasak ini
Karena terlalu lume, dia kasih orang, dia sendiri menjadi ular sentakut. Ini menarik ini. Ya, nah, ini bisa di satu judul sendiri ini. Sentakut dengan anak belai. Betul. Ini cocok kita jadikan nanti satu judul sendiri kalau kita bisa memotret fenomena-fenomena yang terjadi. Anggaplah ya sekarang ini. Ya. Oke.